Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel K3LL untuk semua. Persembahan dari Intihas Solusi atau IHAS. Perkenalkan, nama saya Bayu Prakosa. Pada video singkat kali ini kita akan membahas mengenai manual handling, mengenai divisi dan resiko-resikonya. Manual handling didefinisikan sebagai penanganan atau pergerakan dari suatu benda atau beban dengan menggunakan tenaga manusia saja. Yang termasuk dalam manual handling antara lain mengangkat atau menurunkan barang, mendorong atau menarik barang, membawa atau memindahkan, mengambil atau meraih barang, dan lain-lain sebagainya. Walau kelihatannya manual handling ini sepele atau sederhana, namun apabila tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan cedera. Ada 4 penyebab utama cedera akibat manual handling. Antara lain, 1. Tidak menggunakan teknik yang benar dalam mengangkat atau memindahkan barang atau beban. 2. Mengangkat atau memindahkan barang yang terlalu berat atau terlalu besar. 3. Cara memegang yang salah atau tidak aman. Dan 4. Tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Cedera yang umum terjadi akibat kesalahan saat manual handling antara lain 1. Cedera punggung. Biasanya disebabkan oleh gerakan-gerakan memutar, mengangkat, atau mendorong di mana adanya beban pada tulang belakang. Beban yang berlebih pada tulang belakang tersebut dapat menyebabkan gangguan pada intervertebral disc atau cakram tulang belakang, seperti slip, tergelincir, atau menonjol, yang kemudian dapat menyebabkan gangguan pada syaraf-syaraf di tulang belakang, seringkali juga disebut sebagai syaraf kejepit, atau yang umum terjadi adalah cedera pada punggung bagian bawah atau low back pain. Yang kedua, cedera otot atau biasa disebut strain ataupun sprain. Biasanya terjadi apabila otot mendapatkan beban lebih dari kemampuannya. Bisa karena otot terlalu meregang sehingga menyebabkan strain, atau bisa juga karena menahan beban yang terlalu berat atau menahan beban secara tiba-tiba sehingga menyebabkan sprain. Apa itu strain dan sprain? Apa bedanya? Strain adalah cedera atau robekan pada otot atau tendon, sering juga disebut otot ketarik atau pulled muscle. Sedangkan sprain adalah cedera atau robekan yang terjadi pada ligamen. Yang ketiga, hernia. Sering juga disebut turun bro. Hernia ini adalah terjadinya sobekan pada otot di dinding rongga perut, biasanya di bagian bawah, yang menyebabkan sebagian organ dalam perut menonjol keluar dari bagian yang sobek tersebut. Biasanya terjadi karena sering mengangkat barang-barang yang berat. Yang keempat, luka. Luka yang dimaksud di sini adalah luka yang diakibatkan oleh kontak tangan atau anggota badan yang lain dengan barang atau beban yang sedang dibawa atau sedang ditangani. Misalnya, luka gores atau cut akibat bagian barang yang tajam. Luka abrasi akibat bagian barang yang kasar, lebam akibat terbentur atau terjepit oleh barang yang sedang ditangani, hingga luka terbuka. Yang kelima, cedera tulang. Bisa tulang retak, patah, atau bahkan hancur. Biasanya terjadi akibat terbentur ataupun terjepit oleh barang atau beban yang sedang ditangani. Terkait dengan manual handling, umumnya terjadi pada tangan, jari, ataupun kaki. Bisa karena barang yang diangkat terjatuh, atau terjepit ketika sedang menurunkan beban, atau saat sedang membawa dan memindahkan beban. Ataupun tersandung atau terjatuh saat sedang membawa beban. Yang keenam, Work-Related Upper Limb Disorder atau WRULD.
WRULD ini merupakan cedera pada upper limb atau lengan, mulai dari ujung jari hingga ke bahu. Ada juga yang memasukkan leher pada cedera ini, sehingga sering juga disebut work-related neck and upper limb disorder. Walau biasanya disingkat dengan singkatan yang sama, WRULD. Cedera yang dirasakan bisa mulai dari rasa tidak nyaman, pegel-pegel, kesemutan, hingga sakit serta jaringan yang bengkak. WRULD ini juga sering disebut dengan istilah Repetition Strain Injuries atau RSI. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai Cumulative Trauma Disorder atau CTD atau CTD yang mencakup bagian tubuh yang lebih luas dari hanya lengan. Nah, dengan demikian dapat ditebak kan penyebabnya apa? Iya, penyebabnya adalah gerakan-gerakan yang berulang yang secara kumulatif dapat menyebabkan gangguan. Misalnya gerakan-gerakan seperti memegang, memutar, meraih, memindahkan, dan lain-lain. Salah satu dampak yang cukup banyak dikenal adalah carpal tunnel syndrome, yaitu terjepitnya saraf tepi pada pergelangan tangan. Biasanya terjadi karena kesalahan postur pada gerakan mengetik pada keyboard yang terjadi berulang-ulang. Dampak yang dirasakan bisa saja timbul dengan cukup cepat, dalam hitungan minggu atau bulan, namun umumnya timbul dalam waktu yang cukup lama, hingga tahunan atau menahun. Demikian video singkat mengenai manual handling terkait definisi dan resiko-resikonya. Akan kita sambung di video singkat berikutnya mengenai analisa resiko sederhana dalam pekerjaan manual handling. Semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dalam merencanakan pekerjaan yang aman. Apabila teman-teman menyukai video ini, mohon untuk klik tombol subscribe dan like-nya, serta loncengnya. Utamakan keselamatan, kesehatan, dan lindungan lingkungan. Salam selamat untuk Anda semua. Saya Bayu Prakosa mohon diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.